suci darahmu. Sekarang ku datang padamu. Masukkan aku sekarang di dalam darahmu. Meski aku lemah, Tuhan menguatkan pikiran, hati, dan jiwa. Yesus yang sucikan, sekarang ku datang padamu. Masukkan aku sekarang di dalam darahmu. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang berterima kasih untuk segala anugerah berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Biar kiranya firman yang akan kami pelajari akan menguatkan iman kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan kita pada saat ini ditulis oleh Pat Norman dan judul firman Tuhan adalah kebisingan di mana-mana. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayatnya yang ke-39. Penjelasannya, saya adalah seorang rasul keheningan. Saya bekerja di perpustakaan yang mengutamakan ketenangan. Tetapi bahkan di perpustakaan pun terdengar suara mesin fotokopi, suara pintu tertutup, bisik-bisik, dan bunyi klik dari tombol komputer. Teman-teman memberitahu saya bahwa saya menjadi seorang fanatik terhadap yang namanya keheningan. Itu menyerang kita dari segala sisi. Adalah tidak mungkin kita bisa mengabaikannya. Bahkan mobil kita pun berbicara kepada kita atau berdengung dan berbunyi untuk mendapatkan perhatian kita. Beberapa tahun yang lalu, saya memutuskan untuk membaca dengan teliti sebuah edisi bagian belakang dari The Congressional Record, sebuah dokumen paling menarik yang kami dapatkan setiap hari. Nah, Dr. Lloyd John Ogilvie adalah pendeta senat, dan doanya berbicara kepada jiwa saya, dan saya ingin membaginya dengan Anda. Apa itu? Bapa terkasih, hidup kami tercemar oleh kebisingan. Suara menggelar dari masyarakat yang bising membombardir telinga kami dan menggelisahkan jiwa kami. Pesawat televisi jarang dimatikan. Kami menyalakan radio mobil kami. Pada saat yang sama kami menyalakan kunci kontaknya. Bunyi dibunyikan kemanapun kami pergi. Mulai dari toko, kelontong sampai ke gym. Di jalanan, klakson berbunyi, ban berdesit, dan amarah berkobar. Sementara itu orang-orang di sekitar kami berbicara juga terus-menerus mencari tahu apa yang ingin mereka ucapkan dengan kumpulan kata-kata. Sangat mudah untuk kehilangan seni berdiam diri. Bahkan di saat tenang ini, pikiran kami berpacu. Sistem saraf kami ada dalam keadaan siaga. Dan kami seperti pelari cepat yang menunggu senjata tanda mulai berdentum. Tenangkan kami ya Tuhan, agar kami bisa berkarya dengan kreatif hari ini. Tuhan, kami mendengar suara-Mu berkata, "Diam, tenanglah." Kami ingin keajaiban keheningan itu dan menerima itu sebagai anugerah-Mu. Kami menghembuskan ketegangan dan menghirup nafas Roh-Mu. Pada waktu berdoa saat ini, berbicaralah kepada kami. Bisikan kasih dan kepastian-Mu, rahmat dan bimbingan-Mu. Siapkan kami untuk hari di mana kami bisa tenang di dalam hati kami sambil hidup di dunia yang bising. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, Yesaya 30 ayat 15 memberitahu kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam hati Tuhan kecuali kita pergi ke puncak gunung bersama dengan Yesus. Itu berarti matikan komputermu, TV, radio,
telepon, dan segala perlengkapan lainnya yang berteriak kepada kita. Tuhan, kiranya hidup saya merespons dengan keteduhan yang sama seperti angin dan ombak ketika Engkau memerintahkan, diam, tenanglah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Betapa kami harus mengambil waktu kami untuk berhubungan dengan Tuhan, menjauhkan kehidupan kami dari kebisingan yang ada di mana-mana. Dan kami pusatkan perhatian kami untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk belajar firman-Mu, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan menjadi bagian kami. Kekuatan iman menjadi bagian kami, khususnya di sepanjang hari yang baru ini. Berkat melimpah Tuhan telah siapkan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.